sebagai satu amalan yang baik. Misalnya kita ini sudah sholat zikir, kemudian ada jamaah yang menyusul yang memang sudah tidak ikut sholat berjamaah, maka kita boleh menolong mereka bagaimana agar supaya dia itu bisa berjamaah dengan kita. Misalnya kita sholat sunnah ya, ada isya misalnya, menemani orang yang menyusul itu mau sholat sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kita dari kematian tadi pagi ini, hingga kita kembali dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah roh dikembalikan pada kita sehingga kita masih bisa hidup dan sisa umur ini kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Tentunya kita merasa puas, bahagia setelah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bersama-sama sholat berjamaah subuh, dan juga kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pusat kenikmatan, kebahagiaan itu adalah pada saat kita melaksanakan sholat. Mengapa? Karena kita sedang bersimpuh di hadapan Allah, memuji, kemudian kita memohon pada Allah dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, berseridhonya, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan-harapan yang selalu kita panjatkan kepada Allah, sehingga perjalanan kita dari rumah ini tidak sia-sia. Mari pada kesempatan ini kita pelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman kita ini tidak sama dengan imannya para nabi, tidak sama dengan imannya para malaikat. Ada 4 kriteria di dalam kita mengenal tentang keimanan kita. Sifat daripada keimanan kita yang ada pada diri kita ini beda dengan yang lainnya. Yang kita miliki, keimanan kita ini adalah yazidu wa yanqus. Iman kita ini kadang-kadang naik, ya, kadang-kadang turun. Itu sifat iman kita, ya, iman manusia ini, ya. Kadang-kadang apa? Yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bukti bahwa keimanan kita itu sedang naik, ya.
yaitu dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 24 jam ini apa yang kita lakukan? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu dalam ketaatan kepada Allah, berarti iman kita sedang naik. Nah, mungkin satu saat iman kita ini sedang turun, entah dalam kondisi apa, mungkin sakit atau mungkin dalam keadaan sehat, tapi di situ ada gangguan-gangguan baik intern maupun ekstern, ya malas, ya mungkin gangguan dari lingkungan yang akhirnya biasanya sholat berjamaah misalnya lama-lama ya ditinggalkan sholat jamaah. Itu iman kita sedang turun, yang mana buktinya adalah melaksanakan kemaksiatan. Lain dengan iman para nabi. Iman para nabi itu adalah selalu keimanannya selalu naik dan naik. Ya. Juga iman para malaikat. Iman para malaikat ini tidak naik, tidak turun. La yazidu wa la yanqus. Tidak naik, tidak turun, stabil. Jadi selalu sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu sami'na. Tidak pernah membantah. Tentunya dari para malaikat itu punya tugas masing-masing yang selalu dikerjakan. Sejak di mana malaikat itu Allah memerintahkan pada malaikat sesuai dengan fungsinya, jobnya. Ada juga manusia yang imannya tidak naik, tapi justru malah sebaliknya turun. Itu adalah imannya orang-orang kafir. Hadirin, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai masalah amalan yang baik, ahsanu amalan. Ya. Apa ahsanu amalan itu? Amalan-amalan yang baik, di mana amalan-amalan baik ini selalu didoakan oleh para malaikat. Dulu pernah saya singgung sedikit ya, karena belum lengkap akan saya sampaikan siapakah orang-orang yang didoakan malaikat. Sehingga nanti di dalam kehidupan sehari, oh berarti ini sudah saya lakukan. Oh ini belum. Ini nanti akan saya buka, akan saya sampaikan agar menjadi satu amalan ahsanu amalan. Ya. Yang pertama, orang-orang yang didoakan malaikat yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan berwudu, ya. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Ini bukan hal yang gampang ya untuk melakukan ini, karena wudu ini kadang-kadang kita ini diganggu, wah ini musim dingin, katanya enggak. Berwudu itu kan gampang dah, artinya sudah melakukan satu amalan-amalan kita sehari-hari. Kalau ini amalan ahsanu amalan ini dilakukan, insya Allah pasti malaikat rahmat ya, akan selalu apa?
mendoakan kita. Ini gimana? Sudah dilakukan ini? Jadi penting sekarang itu actionnya, action di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita itu mau tidur, berwudu apa tidak? Jadi ada tuntunan dari Nabi kalau kita ini mau tidur, hendaknya kita dalam keadaan suci. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allah itu suka kepada hambanya yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah itu suka kepada orang yang selalu membersihkan diri, mensucikan diri. Nah, salah satu cara yaitu dengan kita berwudu. Pak, gimana saya itu kalau yang namanya orang tua itu ada ciri-ciri khusus ya. Sudah wudu itu kentut lagi ya. Ada ciri-ciri seperti itu ya. Ada juga yang bertahan sampai sampai tidur itu dah. Ya kalau memang kita ini setiap jam kentut ya mengeluarkan itu. Ya, sekali yang penting awalnya saja kita sudah melakukan satu kebaikan, berwudu ini sudah bagus. Jadi setelah berwudu ya, kita keluar dari kamar mandi, syukur kalau ada tempat yang spesial ya, artinya bukan di tempat mandi ya, kalau bisa terpisah. Walaupun itu hukumnya tidak sampai haram lah ya, makruh ya, tapi akan lebih baik kalau di luar tempat itu ada tempat khusus terpisah lah begitu. Jadi keluar dari tempat wudu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh yang namanya doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kita bersyahadat itu adalah merupakan satu penguatan terhadap keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Setelah kita berwudu, kita ke tempat tidur, apa yang kita lakukan ya? Kita membaca trikul itu ya. Apa Pak trikul itu? Ya, membaca Qul Huwallah 3 kali ya, sambil terkentang ya Pak ya, seperti ini boleh ya, trikul sampai Anas 3 kali, ditambah Al-Kafirun bagus ya, terus ayat kursi, terus ditambah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, Al-Baqarah ayat 2 ayat itu yang tadi saya baca tadi. Kemudian kita miring ke kemana tuh? Ke kiri atau kanan ya? Ke kanan ya. Jadi sambil ini berbantal tangan ini. Dan diusahakan kalau bisa kita setiap mau tidur baca surat Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in dan seterusnya. Kalau belum hafal pakai HP sekarang ada ya. Bisa ini namanya. Yang penting kita itu sudah bisa membaca dan mendengar. Itu saja sudah bagus. Nah, itu yang pertama ya. Orang yang selalu didoakan oleh hamba yang suci yaitu malaikat adalah orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Yang kedua, orang yang sedang duduk di masjid atau di musola ini menunggu waktu sholat. Ya. Saya tadi datangnya terlambat karena ya jauh ya. Hingga bapak-bapak yang sini sudah
mungkin datang sebelum waktunya subuh, waktu subuh sudah ada yang sholat, ya. Ada yang datang pada waktu azan, ya. Kemudian setelah azan pada sholat tahiyatul masjid, terus qabla subuh dan zikir, itu yang dimaksud. Ya. Orang yang sedang duduk di masjid menunggu waktu sholat itu di mana-mana banyak, itu di masjid-masjid besar, ya, atau di musala-musala itu banyak orang yang selalu menikmati hidup kita dengan zikrullah. Nah, orang yang menunggu inilah orang yang selalu didoakan oleh para malaikat rahmat. Kemudian yang ketiga, orang yang berada di shaf depan sholat berjamaah. Jadi shaf depan ini punya posisi yang sangat istimewa, ya. Shaf depan ini. Jadi pahalanya lebih besar daripada yang shaf berikutnya. Beberapa hari saya sholat Jumat di At-Taqwa. Itu memang harus kita paksakan untuk orang-orang yang suka di belakang itu. Apalagi yang muda-muda itu banyak itu. Boleh sandaran ya, boleh apa? Sendenan ya. Saya sebelum sholat mohon untuk yang ada di belakang memenuhi yang di shop-shop di depan. Oh, mereka bukan khotib kan? Iya kan sudah ada tugasnya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga ya, orang yang berada di shop depan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, orang yang menyambung shop saat sholat berjamaah, ya. Orang yang menyambung shaf saat sholat berjamaah. Biasanya ini sholat berjamaah masbuk yang ketinggalan. Jangan membuat shaf sendiri. Jadi misalnya di sini shaf satu ini masih ada, ya nyambung apa yang kanan atau yang kiri dengan posisi shaf itu lurus dan rapat. Dan siapa yang ketinggalan masih berjarak dengan jamaah yang duluan. Demikian juga shaf yang di nomor 2, kalau ini sudah penuh, ya nanti kita buat posisi shaf yang kedua ini ambil yang dari tengah-tengah, bukan dari ngambil di kanan atau kiri, tapi di tengah. Nanti akan disusul yang lain, ya. Yang lain berikutnya terus menerus sampai shaf itu dalam keadaan shaf lurus dan sampai sholat itu selesai. Sebagai satu amalan yang baik, barangkali ini jarang yang dilakukan, kadang-kadang malu atau gimana, jangan-jangan nanti keliru saya melakukan ini. Contoh saja, misalnya kita ini sudah sholat zikir, kemudian ada jamaah yang menyusul yang memang sudah tidak ikut sholat berjamaah menyusul, maka kita boleh, ya, kita itu boleh menolong mereka agar supaya yang mestinya kan sholat sendirian, ya. Bagaimana agar supaya dia itu bisa berjamaah dengan kita? Maka kita boleh, misalnya kita sholat sunnah, ya, sholat sunnah ba'da isya misalnya, menemani orang yang menyusul itu mau sholat sendirian. Nah, sampai jadi imam. Nah, nanti kalau memang kita sholat 2 rakaat itu kita salam, dia melanjutkan kekurangannya. Nah, itu adalah satu amalan yang baik juga, ya.
Boleh seperti itu boleh. Jadi kita dapat pahala, kemudian yang sholat kemudian itu mendapat pahala jamaah. Kemudian yang nomor 5, orang yang mengucapkan amin setelah imam baca Al-Fatihah, ya. Jadi kalau kita berjamaah, kita sebagai makmum itu ya mengikuti, ya, tidak membuat cara tersendiri. Ini masalah Al-Fatihah ini yang hanya 7 ayat ini adalah merupakan salah satu rukun di dalam apa? Di dalam sholat. Cuman kadang-kadang baik itu jadi imam maupun makmum, atau mungkin kita baca sendiri ini, membaca Al-Fatihah ini yang sudah biasa kita lakukan itu banyak juga yang salah. Saya dulu dengan Ustadz Muhammad itu, gurunya ya pasti saya, bapaknya Ustadz Muhammad itu, sampai nangis saya itu, ya, menghafalkan Al-Quran dengan tajwid yang baik. Sehingga diharapkan kalau Ustadz itu punya santri-santri itu hendaknya diajari Al-Fatihah ini dengan baik. Coba ya kita coba untuk membaca Al-Fatihah yang sudah biasa kita lakukan, yang betul ya alhamdulillah, yang memang kita harapkan, yang belum itu nanti akan kita benahi di dalam kita membaca Al-Fatihah. Usahakan kalau kita membaca Al-Fatihah itu selalu diawali dengan isti'adzah, diawali dengan permohonan perlindungan, ya, kepada Allah dari godaan setan. Baik itu pada rakaat yang pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari ya Pak dipraktekkan, walaupun ini hanya kita membenahi diri kita masing-masing, bukan apa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari. Shin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bukan ha. Bukan Bismillahirrahmanirrahim.